Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tugas mata kuliah Character Building dengan tema Pengabdian kepada Masyarakat. Mohon perhatian dan dukungannya untuk menyimak video ini hingga selesai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sebelumnya harusnya pelajaran apa? Sekarang kita belajar tentang komputer dulu aja ya. Sebelum kita mulai, alfabetnya kita berdoa dulu ya kan, Mbak. Berdoa mulai. Selesai. Nah, jadi sebelum ke pembahasan kita perkenalan dulu ya biar kenal. Pertama ada semuanya. Ini ya, ini nama Kak Regi ya. Terus yang kedua ada nama di belakang. Namanya Nopal Mufti Ashar ya. Terus yang kedua ada Kare. Terus yang kedua ada Pak Raffi. Pertama kita jelasin apa itu sistem informasi. Pengertian sederhananya, sistem informasi itu adalah gabungan antara orang, teknologi, dan cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi biar pekerjaan jadi lebih mudah dan cepat. Contohnya, aplikasi yang di HP seperti GoFood, Shopee, atau Google Maps juga memakai sistem informasi buat nampilin data sama membantu pengguna. Di sini ada orang, teknologi, dan cara kerja. Kalau di GoFood ada pemodal, ada di forum kan? Ada motor, ada teknologi. Teknologinya apa? Aplikasi teknologinya. Nah, selanjutnya bakal dijelasin lagi sama komponen yang di sistem informasi itu ada apa aja sih? Contohnya ada satu, pertama orang yang menggunakan sistemnya, misalnya guru, siswa, pegawai. Yang kedua ada perangkat keras atau disebut hardware, contohnya ada komputer, laptop, HP. Dan yang ketiga ada perangkat lunak yaitu software atau aplikasi atau program yang digunakan di dalam informasi. Nah, yang keempat ada data atau informasi yang diolah, misalnya nilai, nama, atau alamat. Nah, terus ada jadwal pelajaran juga, mata pelajaran. Nah, yang kedua ada sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan itu buat pinjam sama mengembalikan buku. Di sini ada perpustakaan nggak? Ada kalau di perpustakaan pinjam kan buku kan. Yang ketiga ada sistem informasi rumah sakit. Contohnya buat data pasien yang sakit dan sebagainya. Dan yang terakhir ada aplikasi cuaca di handphone. Contohnya memberi info tentang suhu dan cuaca hujan. Satu, karena sistem informasi bisa membantu pekerjaan dari lebih cepat dan akurat. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu nih sistem informasi, jadi kamu semua tuh bisa dibantu sama sistem informasi, sama misalnya yang namanya komputer. Terus data tersimpan rapi dan boleh cari. Komunikasi jadi mudah. Membantu pengambilan keputusan. Kalau misalnya kalian kesusahan nih, terus saya mau belajar sama yang dari guru, harus gimana ya? Nah, kan ada yang main buku, buka. Jadi kalian bisa minta tolong ke buka. Nah, tadi udah ditonton pembedanya. Tadi ada apa aja? Yang pertama tadi apa? Oh, terus apa? Keyboard yang buat motor ini apa? Laptop.
PC. PC itu yang PC itu yang bagian display yang buat kita nonton videonya. Komputer yang tadi yang gedenya itu kamu tau kayak kotak print yang mana bukan, nah itu komputernya. Nah tadi itu di dalam itu dasar ada apa aja? Ada CPU, apalagi ada ROM, apalagi speaker bisa speaker. Jadi ada CPU, ada ROM, ada RAM, ada motherboard ya di dalamnya itu. Jadi semua komponen itu tuh buat menjalankan komputer. Nah, kenapa sih Kak? Apa hubungannya sama sistem informasi? Kalau sistem informasinya jalan tapi komputernya nggak ada, nggak bisa jalan. Karena kalau nggak ada komputernya, sistem informasinya mau pakai apa? Gitu. Nggak tahu kan? Nah, makanya harus ada komputer. Oke, masih pada semangat nggak? Kita lanjut ya. Di terakhir ini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, sistem informasi itu bukan cuma tentang komputer. Gimana sih itu teknologi di keseharian kita, contohnya pekerjaan kayak gimana kita makan ya kan. Lalu selanjutnya, jadi sebenarnya sistem informasi ada di mana-mana, bahkan di sekolah, di rumah, dan di sekitar kita setiap harinya. Oke? Semangat. Ayo semangat dong. Kita tepuk semangat. Kita tepuk semangat. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Rahman dengan NIM 1924-1006. Di sini saya akan menceritakan bagaimana alur cerita saya mengajari di STMKM 1 bersama kelompok-kelompok saya. Pertama-tama setelah kita kuliah, kita berkumpul di Pom Bensin Semeru. Kebetulan saya itu berkolaborasi dengan kelompok dari BAS yang berisikan Dias, Reza, Fatar, Arya, dan juga Nabil, putra Nabi Lukas. Di sini saya berkelompok saya itu ada 4. Saya, Karel, Rafli, dan juga Noval. Nah, singkat cerita, setelah kita berkumpul, kita itu menyiapkan segala sesuatunya seperti hadiahnya, kita memberikan kembali apakah lengkap atau tidak. Dan juga setelah itu kita berdoa untuk kelancaran acara kita, entah itu perjalanan juga saat mengajar nanti. Setelah berdoa kita OTW atau perjalanan ke sana. Setelah perjalanan, setelah sampai di situ saya langsung bertemu dengan Bu Isna dan juga Pak Chandra. Setelah kita bertemu dengan Bu Isna dan Pak Chandra, kita konfirmasi kalau kita itu sudah sampai. Kita langsung mempersiapkan infokusnya untuk kita presentasi dan juga untuk kita mengajar. Dan juga untuk anak-anaknya diarahkan oleh Pak Chandra juga Bu Isna. Singkat cerita di situ kita mengajar dan juga setelah mengajar kita ada sesi tanya jawab, dan alhamdulillahnya kayak kita memberikan pertanyaan, ada yang menjawab juga, dan juga ada sebagian anak yang bertanya kepada kita apa itu sistem informasi di sekitar kita gitu. Setelah mengajar juga tanya jawab, singkat ceritanya kita tuh melakukan sesi foto dan juga tag video kuliah di BSI aja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan alur ceritanya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga maafkan misalnya bila saya ada salah-salah kata di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karel Adil Adianwari dengan NIM 19240736. Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah karakter building yang dibimbing oleh Ibu Mika Amelia.
Baik, dalam kegiatan ini saya bersama rekan satu kelompok yaitu Muhammad Rifki Arahman, Novel Mukti Ajar, dan Muhammad Rafli Agustian yang tergabung dalam kelompok B2B berkolaborasi dengan kelompok BAS. Kami melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada tanggal 20 Oktober yang berlokasikan di SDN 1 Kayu Manis Bogor. Baik, kita masuk ke alur kegiatan. Alur kegiatan kami dimulai dari tahap persiapan. Kami menyusun materi sosialisasi bertema sistem informasi di sekitar kita dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh murid sekolah dasar. Kami juga melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan jadwal serta menyiapkan media visual berupa poster dan slide presentasi. Baik, pada tahap pelaksanaan dilakukan di ruang kelas dengan melibatkan murid secara langsung. Kami menyampaikan materi melalui presentasi singkat, diskusi interaktif, dan permainan edukatif. Murid terlihat antusias, aktif bertanya, serta mampu menyebutkan contoh-contoh sistem informasi yang mereka kenal dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahapan terakhir adalah evaluasi. Setelah kegiatan selesai, kami bersama guru melakukan refleksi mengenai respon murid dan kendala yang dihadapi. Hasilnya menunjukkan bahwa murid memperoleh pemahaman baru tentang sistem informasi sekaligus kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini berjalan dengan baik. Kami sebagai mahasiswa mendapatkan pengalaman berharga dalam menyampaikan materi secara sederhana dan menyenangkan. Sementara murid memperoleh pengetahuan baru yang bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Mukti Ajar dengan NIM 19240733. Jadi di suatu pagi di Kota Bogor, kami 4 mahasiswa dari program studi Sistem Informasi UBSI memulai sebuah perjalanan kecil dengan tujuan yang besar. Perjalanan ini membawa kami menuju SDN 1 Kayu Manis, sekolah dasar yang sudah berdiri sejak tahun 1982. Dengan semangat berbagi, kami memilih tema sistem informasi di sekitar kita. Sebuah topik yang mungkin terdengar rumit bagi anak-anak, tetapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Perjalanan menuju sekolah memakan waktu sekitar 15 menit dari kampus. Sekolah ini berada di tengah pemukiman padat, tempat sebagian besar orang tua bekerja di sektor informal. Kami tahu disinilah peran kami dibutuhkan. Saat tiba, sambutan hangat dari guru dan siswa membuat kami yakin bahwa kegiatan hari itu akan berjalan penuh energi positif. Masuk ke tahap persiapan. Kami memulai dengan menata materi, slide presentasi, dan contoh-contoh nyata yang mudah dipahami. Kami ingin anak-anak tahu bahwa sistem informasi bukan sekedar komputer, tetapi cara informasi dikumpulkan, diolah, dan digunakan setiap hari, mulai dari aplikasi ojek online hingga sistem informasi sekolah mereka sendiri. Tahap pelaksanaan. Ketika kelas dimulai, mata anak-anak berbinar penasaran. Kami bercerita, bertanya, dan berdiskusi. Setiap jawaban mereka, setiap tawa menjadi bukti bahwa pembelajaran dapat dibuat menyenangkan. Kami mengajak mereka menyebutkan contoh aplikasi yang mereka kenal, bahkan bermain permainan edukatif agar mereka bisa merasakan bagaimana sistem informasi sebenarnya bekerja. Antusias mereka sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari dugaan kami. Di sela kegiatan, kami juga memperkenalkan literasi digital, bagaimana menggunakan teknologi secara bijak, tidak menyebar informasi palsu, dan memanfaatkan internet untuk hal-hal positif. Sebuah pesan kecil, tapi kami tahu itu berarti besar bagi mereka. Tahap evaluasi. Setelah kegiatan selesai, kami dan para guru melakukan evaluasi singkat. Hasil menggembirakan anak-anak mampu menyebutkan contoh sistem informasi, memahami konsep dasarnya, dan mulai bahkan
melihat teknologi dari sudut pandang yang baru. Meski waktu terbatas, kegiatan berjalan lancar dan memberikan dampak positif. Manfaat kami dari kegiatan ini ialah kegiatan ini tidak hanya memberikan ilmu bagi para murid, tetapi juga pengalaman berharga bagi kami sebagai mahasiswa. Kami belajar menyederhanakan konsep teknis menjadi bahasa anak-anak, membangun komunikasi dengan mitra sekolah, dan merasakan langsung manfaat berbagi ilmu. Pengabdian ini mungkin hanya 1 hari, tetapi kami berharap manfaatnya bertahan lama bagi para murid. Semoga ilmu yang mereka dapatkan menjadi langkah kecil menuju masa depan digital yang lebih bijak dan cerdas. Dan perjalanan ini menjadi bukti bahwa pengabdian tidak selalu tentang hal besar. Kadang ia bermula dari kelas kecil, senyum anak-anak, dan niat untuk berbagi. Inilah cerita perjalanan kami, sebuah perjalanan sederhana namun penuh makna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli Agustian dengan NIM 19241163 dari Prodi Sistem Informasi. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Mika Amelia. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan selama pengabdian masyarakat di SD Negeri 1 Kayu Manis. Pesan saya selama kegiatan ini benar-benar menyenangkan. Anak-anak di SD tersebut sangat antusias ketika diperkenalkan apa itu sistem informasi. Dengan cara sederhana, dengan cara kami, mereka cepat tanggap, aktif bertanya, dan kelihatan penasaran. Saya juga merasa lebih percaya percaya diri ketika mengajar langsung di depan mereka. Dan kegiatan ini bikin saya sadar kalau ilmu yang saya pelajari ternyata bisa di-sharing atau disampaikan kembali kepada orang lain. Dan apa saja yang saya kenalkan kepada anak-anak di SDN 1 Kayu Manis, yaitu apa itu sistem informasi pada teknologi, yaitu sistem informasi ada berikut. Untuk di sekeliling kita ada handphone, ada laptop, ada banyak lagi alat media untuk berkomunikasi, untuk belajar, dan lain-lain. Dan banyak lagi yang saya beritahu apa manfaat sistem informasi itu ya. Dan yang terakhir, harapan saya kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut agar adik-adik di sekolah manapun, di sekolah dasar atau TK juga mungkin bisa mengenal teknologi sejak dini ya, teknologi positif contohnya. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat juga dan membuka wawasan mereka tentang dunia teknologi, dunia sistem informasi, dunia informasi. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih juga kepada pihak sekolah yang sudah menerima dan membantu kami selama kegiatan berlangsung. Saya Muhammad Rafli Agustian mewakili B2B, mewakili jajaran Genjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.